Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat Joko Energi, hari ini kita kedatangan tamu dari Bogor, yaitu Bapak Joko beserta keluarga. Maaf Ibu, Assalamualaikum Ibu. Mohon izin Ibu ya, saya videokan mobil Ibu. Nah, pemirsa dan sahabat Joko Energi, ini mobilnya, mobil expander. Mobil beliau sedang melihat-lihat unitnya. Saya udah minta izin, saya videokan dahulu instalasinya. Instalasi generator hidrogen Joko Energi yang dipasang di Mitsubishi Expander tahun 2017. Seperti ini ruang seperti ini. Langsung ke generatornya saja dulu. Langsung ke generatornya saja. Generatornya, ini ownernya, Pak. Mohon izin. Ya, Pak. Saya videokan dulu Pak. Pak Joko, terima kasih atas kedatangannya Pak. Pemirsa dan sahabat Joko Energi, ini generator hidrogen Joko Energinya sudah dipasang dan sudah hidup. Dipakai 30% dahulu karena mestinya baru menerima gas hidrogen. Nanti kalau sudah lancar cukup pakai settingan 8 sampai 11 atau 12% saja. Yang penting gas hidrogennya lancar. Kalau pakai 30 itu terlalu besar gas hidrogennya, karena gas hidrogen di sini fungsinya untuk menyempurnakan pembakaran. Dan yang kita tahu gas hidrogen, kalau kita bisa lihat di internet dan dimanapun, itu oktanya 130. Kita lihat gasnya. Nah ini gasnya. Gasnya besar karena 30%. Nanti cukup sedikit saja. Kalau buat mobil cukup sedikit saja. Pakai 10 karena menyempurnakan pembakaran misalnya. Ini yang sekecil-kecil saja itu sudah menjadikan BBM Pertalite oktanya naik bisa menjadi Pertamax atau Pertamax Turbo karena naik oktanya. Dan dilihat, kita naikin kembali karena masih proses awal. Sama saja carbon cleaner, cuma kalau carbon cleaner kita bisa kasih 100%, tapi tidak boleh lama-lama, cukup setengah jam kalau mau carbon. Dan seandainya Pak Joko juga mau model carbon cleaner, boleh pakai 100 tapi jangan terlalu lama karena reaktor juga panas Pak. Itu boleh pakai 100 mau, tapi cukup 15 menit saja. Ini 100 itu gasnya besar banget. Kalau mau carbon cleaner seperti ini full gasnya besar banget. Tapi jangan lama-lama, itu yang besar banget gasnya. Karena satu, memang reaktornya juga bekerja lebih panas, otomatis kuat arusnya lebih banyak, lebih tinggi di reaktornya. Biasanya generator hidrogen untuk carbon cleaner cukup 1 jam biasanya. Itu pun di bengkel-bengkel khusus tertentu. Nah, kita coba 30. Nah, begitu. Oke, nah salurannya seperti biasa. Ini outputnya. Dan ini tabung pertama sebagai filterisasi dan display aliran hidrogen. Tabung kedua untuk perangkap uap air. Di atasnya juga ada busanya seperti ini. Nah, ini ada busanya. Ini ada busanya buat perangkap uap air jika ada yang terbawa dari gas hidrogen yang mengalir. Kemudian salurannya, outputnya ini menuju ke depan melalui bawah kolong. Kolong menuju ke depan, langsung ke depan ya pemirsa ya. Dari bawah terus di kabel bis sampai menuju ke ruang mesin. Di sini ruang mesin. Di sini. Ini ditutup pakai selongsong kabel yang spiral supaya melindungi panas yang selang putih tadi yang dari generator hidrogen.
selang ini itu disalurkan ke sini, masuk ke sini. Nah, masuk ke box filter udara. Pastikan ujung output gas hidrogennya dipasang sebelum filter udara. Kenapa? Jangan sampai setelah filter udara. Karena kalau setelah filter udara itu tarikan dari intake manifold terlalu kuat, jadi kesedot bagian larutan yang di generator hidrogen. Jadi jangan dipasang setelah filter udara agar tidak tersedot larutan generator hidrogennya. Pastikan pasang sebelum filter udara, karena kalau sebelum filter udara itu sedotan dari mesin tidak begitu kencang karena tertahan oleh filter, begitu ya. Dan kemudian sebagai tambahan juga, kalau sebelum filter udara itu seandainya ada gas yang mengandung uap air tertahan di filter udara juga, tersaring begitu. Ini langsung cukup itu saja. Jadi gas hidrogennya disalurkan ke box filter udara sebelum filter udara. Nah, gas ini akan mengalir menuju intake dan menuju pembakaran yang bercampur dengan nanti percampuran bahan bakar dan oksigen di ruang bakar menaikkan oktan. Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian tambahan, di samping dengan pemasangan generator hidrogen itu, karena ini mobil bensin, maka harus dipasang satu alat namanya EV enhancer. EV enhancer ini pengkabelan relay untuk menghidupkan generator hidrogen. Ini relay, ini sikring pengkabelannya ke aki, kemudian menuju ke kontak on. Nah, kemudian yang tadi saya lanjutkan untuk EV enhancer-nya. Apa fungsi EV enhancer dipasang di mobil bensin? Karena mobil bensin itu memiliki sensor oksigen. Beda dengan mobil diesel. Kalau mobil diesel itu tidak memiliki sensor oksigen, makanya tidak perlu dipasang EV enhancer. Seperti ini unitnya. Ini adalah EV enhancer. Fungsinya adalah untuk memanipulasi data sensor oksigen yang ada di mobil. Sensor oksigen itu fungsinya adalah membaca gas buang dari knalpot pembakaran, kemudian dibaca oleh sensor oksigen, datanya dikirim ke ECU. ECU membaca bahwa gas yang keluar dari pembakaran itu apakah sudah ideal atau belum. Nah, itulah fungsinya sensor oksigen. Makanya salah satu fungsi dari sensor oksigen adalah mensuplai bahan bakar yang ideal, yang dibaca oleh ECU. Nah, itulah fungsi dari EV enhancer. Ini pemirsa ya. Nah, kenapa harus dipasangin ini? Karena kalau tidak dipasang ini, mobil ini setelah dipasang generator hidrogen itu pembakarnya lebih sempurna dan gas buangnya itu lebih ramai lingkungan, lebih banyak oksigennya. Nanti sensor oksigen mobil ini akan membacanya itu bahwa pembakaran ini kebanyakan oksigen. Itu pada kebanyakan oksigen itu karena ada generator hidrogen, ada gas hidrogen yang mengalir di percampuran pembakaran. Akhirnya ECU akan menaikkan suplai BBM. Jadi akhirnya kalau tanpa dipasang EV, hanya dipasang generator hidrogen, nanti ECU membacanya kelebihan oksigen di pembacaan sensor oksigen mobil ini. Maka kemudian bukannya hemat tapi malah tambah boros. Jadi harus dipasang EV enhancer. Jadi ECU akan menerima data dari sini. Seperti ini, nah input outputnya. Input di sini adalah pembacaan dari sensor oksigen. Data dari sensor oksigen itu masuk ke input yang warna kuning ini. Kemudian outputnya yang warna putih menuju ke ECU. Begitu. Yang warna plus dan min itu adalah power dari EV ini. Begitu pemirsa. Jadi bisa kita atur pakai potensio. Pembacaan sensor oksigen bisa atur dari sini. Bisa tuning sendiri nanti, bisa pakai jam 12 jam, cuma standar kami dipasang di jam 3. Dari pengalaman jam 3 sudah optimal, tapi silakan kalau misalkan bapaknya mau tuning sendiri
bisa diputar-putar, dirasakan bedanya, dirasakan penghematannya bagaimana, efisiensi kendaraannya bagaimana mesinnya. Begitu pemirsa dan sahabat Joko Energi, penjelasan tentang EV sudah terpasang dan ini masih proses penghidupan dengan 30%. Nanti kalau sudah jalan cukup pakai 8-12% saja. Gitu, sudah jelas semuanya pemasangannya. Dan pemirsa, saya akhiri, ini sudah selesai, tinggal penyempurnaan saja. Oke pemirsa, saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.